Hai, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Gus Purwanto dan dari indahnya Tugu Jogja. Dan hari ini kita akan belajar basic editing video di Premiere. Ya, seperti biasa kita akan mengawali dengan membuat sebuah project baru. Dan Premiere mengawalinya agak sedikit berbeda dengan software lain yang biasanya mereka diminta bekerja dulu baru nyimpen, tapi saat ini kita diminta untuk nyimpen dulu baru bekerja. So saya akan ketikkan nama file di atas ini. Saya coba video gitu, edit, dan yang lain saya biarkan dalam keadaan standar, baru saya tekan OK. Dan ini adalah tampilan dari Premiere. Bagi yang udah kenal After Effects, saya kira ini nggak beda jauh ya, hanya saja After Effects lebih ke arah compositing dan animation. Kalau di sini full untuk keperluan video, meskipun untuk animation juga bisa. Di sini ada program utama seperti monitor utamanya. Sebelah sini adalah berbagai macam secondary sub monitor, ada tempat untuk efek kontrol dan lain sebagainya. Kemudian untuk jendela project ada di bawah, untuk versi sisi mulai berada di bawah ya. Dan di sini adalah timeline atau sequence. Kalau di After Effects kita nyebut sebuah kerjaan baru, lembar kerja baru itu disebut dengan nama composition, tapi kalau di sini kita nyebutnya sequence. Nah, kita ngawali dengan membuat sebuah sequence baru. Saya akan coba file, new, kemudian sequence. Dan di sini ada berbagai macam alternatif pilihan ukuran. Saya akan menggunakan ukuran HDV. Di sini ada ukuran HDV 720x25. Saya akan pilih ini. Keterangannya adalah ukurannya 1280 x 720. 25 adalah 25 frame per second dan sample rate untuk suaranya 48.000. Saya tekan OK. Dan ini adalah sajiannya. Begitu kita bikin sebuah lembar kerja baru, kita diberikan filenya ya. Jadi adalah file sequence-nya. Jadi kalau kita hapus, sequence ini akan hilang semua. Saya akan importkan bahan, dan Premiere memiliki berbagai tipe bahan yang bisa kita import dari animation, teks. Kalau teks mungkin bisa diproduksi dari Premiere-nya ya. Ada video itu sendiri, suara, dan animasi. Saya akan ambil semua file yang ada di sini. Kemudian saya tekan open, atau Anda mungkin bisa, jika itu wujudnya folder, Anda bisa ngimport dalam wujud folder. Saya akan ambil semuanya dan saya tekan open. Premiere memberikan preview masing-masing videonya di sebelah sini. Kita bisa cek videonya seperti apa dan lain sebagainya, di thumbnailnya dan lain sebagainya. Berbeda dengan After Effects, kita akan lihat di jendela sequence-nya. Kalau di After Effects kita naruh file sembarang ya, bebas saja, bisa antara urutan gambar, mana, suara dan lain sebagainya bisa campur. Kalau di sini dibedakan dua bentuk. Yang di sini adalah khusus untuk keperluan video atau visual, gambar, video, animasi, teks itu berada di channel V. Sedangkan khusus untuk suara itu ada di channel A atau audionya. Nah, untuk memasukkannya Anda cukup drag file tersebut, salah satu file ini ke sini nih. Dan jika Anda masukkan video, mungkin ada pertanyaan pertama di sini. Saya biasakan dengan keep existing, artinya dengan ukuran yang standar aja, karena dia merasa ukurannya nggak sesuai dengan sequence-nya nih. So biarin saja, saya gunakan keep existing setting dan saya mendapati ukurannya di sini nih, videonya. Perhatikan di sini ada dua bar. Yang bar ini adalah videonya, sedangkan bar yang bawah adalah audionya. Dan kalau saya play hasilnya seperti ini. Nah, ada yang bermasalah di file ini. Yang pertama, ukuran dari videonya lebih besar daripada projectnya. Saya bisa tahu sebenarnya dari propertiesnya dulu. Sebenarnya sebelum kita masuk ke sini, saya akan bisa ngecek di bagian propertiesnya di sebelah sini. Bahwasanya ukuran video saya adalah ukuran Full HD 1920 1080, sedangkan project kita menggunakan ukuran HD biasa 720. Kalau saya double klik di sini, perhatikan saya punya bar atau bounding box yang memungkinkan videonya ini ternyata bisa kita geser, artinya ukuran videonya jauh lebih besar daripada project kita. Kita bisa ngecilin secara manual dengan menggunakan konsep shape atau scale, akan tapi akan lebih mudah jika Anda mengklik kanan video ini di bagian sini, kemudian milih namanya scale to frame size.
maka video tersebut akan di shrink sesuai dengan ukuran dari projectnya. Kemudian dari tampilan video ini, mungkin Anda melihat tampilannya terlalu kecil. Sebenarnya panjang pendeknya tergantung durasi dari shootingnya. Jika shootingnya lebih panjang, maka durasi ini akan jauh lebih panjang. Akan tetapi, jika Anda ingin melihat lebih detail, Anda bisa melakukan kegiatan zoom dengan cara ngedrag bar di bawah ini. Maka kita akan ngezoom tampilannya menjadi lebih detail dalam satuan yang lebih kecil, misalnya detik ataupun frame. Atau untuk shortcutnya Anda bisa pencet tombol plus di keyboard, plus di sebelah kirinya dari backspace, atau mungkin sama dengan untuk zoom in, sedangkan sebelah kirinya minusnya untuk zoom out. Kurang lebih seperti itu. Ini bukan berarti videonya bertambah panjang, tidak, hanya tampilannya lebih detail, itu saja. Oh ya, sebelumnya kita bisa ketahui bahwasanya video itu punya ujung depan dan ujung belakang ya. Bisa kita lihat di sebelah sini ada segitiga kecil di depan dan di belakang, artinya video itu adalah ujungnya. Nah, video ini bisa kita potong dengan cara paling dasar, yaitu mengcrop durasi. Yaitu kita tinggal taruh mouse-nya di ujung dari masing-masing klip. Jadi video yang kita masukkan di sini kita nyebutnya klip ya. Kemudian sampai berubah bentuk menjadi merah seperti ini, merah dan tanda kurung kurawal serta tanda panah. Saya klik tahan dan saya akan geser ke kiri untuk motong durasi belakangnya. Untuk bagian depan kita akan gesernya ke kanan untuk motong durasi bagian depan. Tentu saja ini akan lebih enak jika kita bantu dengan menggunakan playhead atau time current indikatornya. Jika Anda pengen motong tepat di bagian misalnya di mana seperti ini, detik ini, akan lebih enak jika Anda taruh playheadnya di situ, kemudian Anda drag, dan maka ketika dia mengenai dari playheadnya dia akan snap dan dia akan terpotong di situ. So ini dapat digunakan untuk membantu potongan tersebut. Setiap potongan ini bisa Anda kembali pulihkan dengan cara di-drag ulang sampai batas dari file awalnya. Tentu saja Anda tidak bisa memperpanjang lebih jauh lagi karena durasinya cuma segitu aja. Berikutnya saya akan menggunakan gimana untuk motongnya menjadi berapa bagian. Kalau teknik lama ini kita akan copy paste nih, kemudian baru kita lakukan cropping seperti tadi. Tetapi Premiere memberikan sebuah alat namanya Razor Tool yang fungsinya sama seperti bentuknya, yaitu silet, untuk memotong nih. Kita bisa menganggap ini sebuah kue atau apa, kita bisa potong nih dengan menggunakan Razor Tool tersebut. Hasil potongan, masing-masing potongan, saya akan ganti dulu alatnya menjadi Selection Tool kembali. Itu pun bisa kita pulihkan menjadi bentuk yang awal tadi. Jadi basically ini bisa kayak mengcopy paste dan melakukannya seperti ini. Jadi kita pulihkan seperti tadi. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya undo ya, saya balikin seperti semula. Dan kita bisa melakukan proses ini dipotong ya. Misalnya bagian tengah ini saya nggak kepakai, saya bisa delete. Bagian depan saya pengen tukar ke belakang sini juga bisa dilakukan. Jadi hasil potongan seperti ini. Kita menggunakan playhead juga dapat digunakan untuk membantu potongan. Jadi jika Anda pengen tepat pada bagian tertentu, Anda bisa taruh mouse-nya kemudian Anda lakukan potongan di sini. Seperti ini. Baiklah, kita akan libatkan beberapa klip untuk disajikan potongan seperti ini misalnya. Kemudian saya lakukan yang lain juga untuk daerah sini juga. Mungkin saya bisa sedikit fast forward ya. Oke, kita mendapati beberapa potongan yang ada di sini dari hasil potongan tadi. Jadi yang ambil beberapa klip, kemudian saya atur potongannya dan lain sebagainya. Untuk memastikan semuanya sudah seukuran dengan project kita bisa melakukan semuanya, blok semuanya dengan cara menaruh tempat kosong mouse-nya, klik tahan, blok semua, dan kita klik kanan scale to frame size. Saya ulang sekali lagi, saya blok, saya klik kanan, saya scale to frame size. Maka ini sedikit agak memaksa semua file berukuran sama dengan projectnya. Mungkin di sini nanti untuk suara atau musik yang kita bawa dari masing-masing klip ini tidak kita pakai ya.
Maka dari itu kita akan hapus masing-masing dari klip ini suaranya. Untuk menghapus masing-masing suara, tidak serta-merta kita klik suaranya kemudian kita del, maka dua-duanya akan hilang. Nah, maka yang terjadi adalah kita harus misah dulu antara suara dengan video ini dengan cara klik kanan, kemudian saya akan pilih yang namanya unlink. Nah, unlink ini akan memaksa dua video ini sekarang terpisah sehingga saya bisa menghapus videonya saja, suaranya saja atau videonya saja. Dan Anda tidak perlu melakukan satu persatu per klip, klik kanan unlink, enggak. Anda bisa blok semuanya, klik kanan, pilih yang namanya unlink, dan Anda bisa blok bagian bawahnya saja, del, maka Anda mendapati suara tersebut aja, video tersebut aja. Jika Anda bisa mengatur potongan ini, triknya adalah jangan sampai Anda menumpuk sebuah potongan ke tempat yang tidak seharusnya. Sebagai contoh, saya pengen naruh video yang ini, keraton 1, tukaran dengan candi. Maka yang terjadi, jangan drag candinya ke sini, keratonnya kita paksa ke sini. Maka dia akan menumpuk video yang ada di belakangnya sini. Jika video itu ada konten penting, saja ini akan bermasalah ya. Nah, langkah itu bisa Anda lakukan dengan cara Anda geser dulu file ini ke belakang sampai pada waktu yang sampai areanya mencukupi, baru kita masukkan. Tempat kosong yang di sini kita bisa masukkan dengan cara Anda drag ke depan. Jangan terlalu keras, jika Anda terlalu maksa maka bisa memotong durasi yang di depan tersebut. Atau jarak yang kosong yang Anda sisakan di sini, biar otomatis kita bisa klik kanan, ripple delete. Maka tempat kosong tersebut akan hilang dan yang di belakang akan masuk. Oke, ini juga bisa kita masukkan sini. Ini klik kanan, ripple delete. Nah, dari berbagai hal seperti ini, kita bisa nambah untuk langkah berikutnya, yaitu dengan menggunakan transisi, efek transisi. Saat ini belum ada transisi yang terjadi. Video hanya cut to cut saja. Jadi dari gambar satu gambar berikutnya cuman cut ya. Nah, seperti itu. Biar kelihatan ada efek transisi, kita bisa nambahin dengan cara seperti ini. Kita akan masuk menu efek. Di sini akan ada banyak folder. Kita akan pilih salah satu folder yang namanya video transition. Di video transition ini kalau kita buka, di sini ada folder lagi yang isinya semua database dari transisi. Saya akan buka yang dissolve. Saya akan coba pilih misalnya cross dissolve. Cross dissolve ini untuk menerapkannya ke transisi, kita akan klik tahan salah satu efek ini. Kemudian saya akan drag, saya taruh di tempat perpotongan video. Saya akan lepas dan disinilah kita bisa play seperti ini. Nah, kita membiarkan efek. Kita bisa tambahkan efek yang lain, misalnya saya buka di Packbill, saya gunakan Packbill juga, saya taruh sini. Nah, saya mendapati efek seperti ini. Oke. Apakah efek bisa dihapus? Tentu saja bisa. Anda cukup klik efek yang bersangkutan, kemudian Anda tekan del. Efek juga bisa Anda atur lebih panjang. Ada baiknya ini Anda zoom dulu, zoom in, kemudian taruh mouse Anda di sini, dan Anda bisa mendapati durasi transisinya akan lebih panjang. Saya akan play. Ya, durasi efeknya lebih panjang. Anda bisa mengganti dengan efek yang lain juga. Dengan cara efek yang Anda pengen ganti, yang pengen Anda masukkan, taruh aja langsung replace. Maka dia akan mereplace seperti ini. Ya. Anda bisa tambahkan musik di sini. Saya akan potong aja secara random. Dan saya mendapati hasil kurang lebih seperti ini.
Oke, cukup lumayan. Semua tergantung dari pengambilan gambar. Jika pengambilan gambarnya bagus, maka teknik basic editing seperti ini bisa kita lakukan dengan mudah. Terakhir, kita produce, kita render file ini menjadi sebuah sajian video yang siap distribusi. Untuk rendernya, saya cukup menggunakan file, export, kemudian pilih media. Di sini seperti biasa dari format rendering kita diminta untuk menentukan format apa yang mau kita pakai. Ada banyak banget, ada AVI, kemudian ada H264, ada Blu-ray, bahkan file MPEG pun juga ada. Nah, saya gunakan H264 karena file ini sudah terbukti cukup ringan dengan kualitas cukup bagus. Kemudian untuk presetnya saya gunakan matte source di mana ukurannya adalah ukuran sesuai project 1280x720 dengan bitrate yang cukup tinggi alias kualitasnya dibikin semaksimal mungkin. Yang perlu ketahui adalah di output name-nya kita akan berikan nama yang lain, misalnya video coba. Kemudian video coba. Kemudian saya akan simpan. Dan di sini ada dua pilihan di tombol terakhir, QE dan export. QE adalah dimana kalau kita merender menggunakan software lain, yaitu menggunakan software Adobe Media Encoder. Software ini nantinya akan merender semua file dengan sistem urutan. Nah, selama proses render berjalan, maka Premiere masih bisa tetap kita gunakan untuk proses editing. Tetapi jika kita menggunakan export, maka kita akan merender menggunakan engine-nya dari Premiere itu sendiri, sehingga Premiere harus dalam keadaan tidak bisa diganggu-gugat untuk merender. So, karena ini hanya satu file, saya akan langsung tekan tombol export saja. Dan proses rendering akan berjalan. Hal ini biasanya render akan dipengaruhi oleh hardware dan banyaknya file serta layer yang Anda pakai dalam proses editing. Oke. Sudah selesai dan kita akan coba cek hasil renderannya. Ini filenya ya, saya akan coba double klik, saya akan buka filenya. Ini filenya. Yang kita pelajari saat ini mungkin masih dasar atau basic, akan tetapi teknik ini jika Anda tahu kapan penggunaannya, tentu saja akan sangat powerful. Sebagai contoh, saya punya sebuah adegan seperti ini. Ini adalah sebuah adegan dasar untuk proses efek menghilang. Kita bisa melakukannya dengan cara naruh mbaknya di posisi dia mau menghilang, yaitu pas di posisi dia menunduk, seperti ini. Saya akan potong, kemudian saya akan taruh di mana posisi keadaan sudah kosong. Saya akan potong, dan tempat di mana mbaknya berjalan keluar ini saya akan hapus, sehingga hanya punya dua cut segini dan ketika kosong. Maka tempat kosong ini akan saya ripple delete, sehingga saya memberikan sebuah efek kesan menghilang. Nah, ini disebut dengan nama jump cut. Level ini banyak dipakai di para video editor, visual effect, bahkan si level zagging. Tentu saja butuh waktu dan kreativitas yang cukup besar untuk sampai levelnya dia. Selagi kita terus mencoba ke sana, saya harap materi ini dapat memberikan awal dan memberikan manfaat. Thank you for watching and see ya.